Sahabat, senang dapat kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Ini sebuah acara untuk membicarakan atau memperbincangkan hal-hal yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat atau membicarakan ajaran-ajaran tertentu dari ajaran gereja atau perkembangan di dunia teologi. Dan kali ini kita berbicara mengenai gereja dan respons terhadap korupsi. Dan untuk membicarakan ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih. Dari Bandung gimana perjalanan tadi Pak? Aman-aman. Aman Bandung lancar, ya? Sangat lancar. Tidak ada kemacetan ya? Tidak ada. Sekat-sekat masih ada? Oh, tidak ada juga. Tidak ada. Karena ya? sudah naik ke atas kan? Udah. Langsung. Ya. Oke. Pak Berti adalah pendeta GKI dengan base plan di GKI Melonus Bandung dan seorang yang memberi perhatian pada perkembangan politik atau kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan jadi narasumber di berbagai kesempatan tentang kehidupan politik. Dan karena kita bicara mengenai korupsi, bicara mengenai kehidupan bernegara, berarti maka kita punya narasumber yang tepat dalam membicarakannya, itu dalam diri Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, Iya. sekarang ini di media, utamanya media sosial sebenarnya, sedang ramai hiruk pikuk percakapan tentang kemelut di sekitar KPK. Ya. Orang bersilang pendapat tentang ini, berbagai opini yang pro kontra, saling menuduh, saling mengatakan ini dan itu. Menarik mempercakapkan ini. Ya. Tetapi kita tidak akan berbicara langsung mengenai itu. Nanti kalau ada waktu kita coba lihat sebentar. Tapi saya ingin kita bicara mengenai korupsi. Oke, ya, siap. korupsi. Oke. Apa sih Pak maksudnya korupsi itu? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Pak Arli. Jadi korupsi itu adalah sebetulnya penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan. Jadi kalau orang yang sedang berjabatan di satu institusi pemerintah, misalnya, dia menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungan diri pribadi. Entah namanya memperkaya diri, entah dia kemudian menarik dana dari mana-mana berdasarkan kebijaksanaannya itu ya, kebijakannya itu. Pokoknya dia nanti akan menjadi untung ya. Dia misalnya juga dalam satu proyek, misalnya dia membuat proyek pasar atau proyek jalan dan sebagainya, lalu proyeknya misalnya harganya 1 triliun, dia bilang 2 triliun. Ini namanya penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Atau misalnya kalau ada orang yang mau naik pangkat atau naik jabatan, boleh, yuk kita akan naikkan, asal bayar dulu kepada saya 200 juta misalnya. Ada itu dulu yang ditangkap ya, pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala daerah yang lakukan itu. Ada juga mereka yang mau bekerja sebagai ASN misalnya. Boleh aja, asal you bersedia bayar sekian. Nah, jadi mereka ini orang-orang yang memang secara sengaja menyalahgunakan jabatannya sekali lagi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, satu hal yang penting Pak Arli sebetulnya, kadang-kadang orang menyamakan apa bedanya korupsi dengan mencuri misalnya. Itu beda sekali. Biasanya mereka yang mencuri itu ambil langsung begitu. Jadi begini. Korupsi itu ada mencurinya, tapi mencuri belum tentu korupsi. Oke, jadi mencuri lebih kecil skopnya begitu? Di bawahnya? Bukan juga. Jadi banyak orang yang mencuri karena dia membutuhkan memang makanan, karena minuman, miskin. Dan dia nggak punya jabatan apa-apa. Orang miskin dia mencuri bukan karena dia punya jabatan, dia mencuri saja, dia mengambil barang orang lain, gitu. Jadi dalam konteks itu dia tidak disebut korupsi karena dia nggak punya jabatan. Tetapi ketika orang korupsi dia mencuri karena apa? Dia menyalahgunakan jabatan itu untuk kepentingan dia, untuk keuntungan dia dan sebagainya. Jadi di dalam korupsi ada mencuri, tapi mencuri sendiri belum tentu korupsi.
Jadi gitu yang bisa berkorupsi itu hanya orang yang punya jabatan. Jadi kalau dulu gini, dulu itu yang namanya korupsi selalu dihubungkan dengan pegawai pemerintah. Nah, sekarang istilah korupsi itu sudah diperluas. Jadi pokoknya selama you punya jabatan, entah di pemerintah, entah di kalangan swasta, entah di di perusahaan-perusahaan manapun, sepanjang you punya jabatan dan you menggunakannya itu, menyalahgunakannya untuk kepentingan Anda, itu korupsi. Jadi tidak lagi sekedar pegawai pemerintah sebetulnya, yang mereka punya jabatan publik di pemerintah, tetapi bahkan di kalangan swasta juga, kalau dia menyalahkan jabatan, itu korupsi. Nah, tadi kan Pak Berdi mengatakan itu berkaitan dengan menyalahgunakan jabatan, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya dalam kasus, kalau pegawai, saya mau jadi pegawai atau menaik pangkat, lalu diminta duit, lalu saya kasih duit. Atau saya seorang pengusaha ingin dapat proyek, diminta duit, lalu saya kasih duit. Apakah saya yang memberi uang itu disebut terlibat korupsi juga, Pak? Kan saya nggak punya wewenang, saya malah yang diperas gitu, diminta. Ya, yang memberikan itu tidak korupsi. Yang memberikan sogokan itu dia tidak korupsi, tetapi dia menciptakan orang jadi koruptor. Oh, terlibat dalam upaya. Betul, di dalam upaya penyalahgunaan jabatan itu. Dia nggak korupsi pada dirinya sendiri. Kalau dia diminta misalnya, you harus kasih saya sekian, atau karena you kasih saya kasih Anda proyek ya, proyek jalan. Berapa proyeknya? Proyeknya misalnya 1 triliun. Oke, tolong you bikin dah di dalam kwitansinya 1,5 triliun. Tetapi selain you kasih saya 0,5 triliun itu jatah saya, you juga kasih juga saya dari 1 triliun itu berapa juga untuk saya. Kan saya udah kasih proyek untuk Anda. Kan gitu ya. Oke, ditambahin lagi, dikasih lagi dan sebagainya. Nah, efeknya adalah dia jadi kaya, tetapi ini persoalan besar di sini di dalam korupsi ini. Karena dia sangat merugikan rakyat. Misalnya bangun jembatan. Jembatan yang mestinya harganya taruhlah 1 triliun lah. Entah jembatan apapun namanya lah ya. Misalnya 1 triliun. Tapi karena dia harus nyogok pejabat-pejabat sana sini, itu efek sogokannya itu dia speknya turun jadinya. Spek ya, dia kan cuman bisa nyogok-nyogoknya misalnya 500 miliar, dia cuman ada 500 miliar kan? Tapi dia harus tetap membangun jembatan dan dia harus untung. Ya speknya jadi turun juga kan? Entah kawatnya yang mestinya 20 cm misalnya, dia jadi cuma 6 cm. Misalnya semennya yang mestinya 1:3 jadi 1:20 misalnya. Jadi bisa saja yang terjadi adalah orang lewati jembatan itu tiba-tiba rubuh. Nah, persoalannya ini yang terjadi. Begitu jembatannya rubuh, begitu banyak yang rubuh, lalu orang bilang, aduh ini memang mungkin Tuhan berkehendak. Itu kehendak koruptor kali. Padahal itu kehendak koruptor ya. Atau misalnya kasus pesawat misalnya, atau kapal yang dibeli harganya mestinya dikasih anggaran $1 juta. Tapi dia bilang, oke nih begitu dia negosiasi, dia nggak membeli kapal baru yang $1 juta. Dia beli kapal yang memang mungkin sudah pernah dipakai, bahkan sudah mestinya pensiun dari Jerman yang tahun 70. Dicat, diperbaiki, dibagusin dan sebagainya, kelihatannya kan kapal baru. Toto itu kapal lama dan harganya bukan $1 juta tapi cuman $100.000. Dia udah untung banyak kan gitu ya. Jadi cuman kwitansinya bilang $1 juta kan gitu ya. Efeknya apa? Orang begitu naik kapal itu tiba-tiba tenggelam. Aduh, memang Tuhan berkehendak. Ini kan celakanya kan. Tuhan disalahkan terus. Padahal ini kasus terjadi karena kasus korupsi. Dan itu juga banyak terjadi. Misalnya dari itu saya pernah dalam salah satu ceramah saya bilang pernah terjadi gempa di Jepang ya. Tetapi pada saat yang sama yang menarik, waktu itu ada sekolah di Jakarta yang rubuh sendiri, nggak diapa-apain juga rubuh, kan gitu ya. Sehingga saya bilang ini gimana sih gempanya di Jepang yang rubuh di Indonesia, kan gitu ya. Kenapa begitu? Kenapa bisa rubuh sendiri? Padahal itu sekolah baru pada waktu itu. Ya itu tadi dia
saya percaya ada kasus korupsi di situ. Jadi mestinya bangun sekolah misalnya 1 miliar, karena mesti nyogok sana sini jadi cuman jadi 300-400 juta dan dia sendiri harus mendapatkan keuntungan. Jadi speknya turun dan efeknya anak-anak yang jadi korban. Jadi korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan bagi negara kalau itu oleh pejabat, tetapi juga dampak yang bisa mematikan bagi masyarakat. Betul. Jadi sangat ya luar biasa ya dampak korupsi. Nah, kalau saya tidak salah Pak, berarti itu kan hukuman bagi koruptor kan itu cukup berat ya. Resikonya kepada masyarakat juga berat. Bisa membunuh kan sebenarnya kalau itu terjadi, misalnya tertimpa gedung. Kenapa orang masih tetap mau melakukan, bahkan semakin banyak, semakin doyan ini korupsi? Jadi gini, sebelum saya bilang bicarakan kenapa orang doyan korupsi, tapi karena pertanyaannya Pak Arli tadi bilang kan hukumannya berat. Ini juga harus dipertanyakan Pak Arli, karena belakangan ini menarik. Belakangan ini mau korupsi berapapun paling banyak hukumannya 4 tahun. Tapi sebenarnya secara hukum besar kan keputusannya yang hukumannya rendah. Ya, pokoknya jatuhnya jadinya 4 tahun. Lalu belum lagi ada potong tahanan berkali-kali karena dia baik, karena dia sopan, karena dia macem-macem. Jadi paling dia jalanin cuma 2 tahunan. Gitu ya. Jadi dia udah korupsi, ini para koruptor ini udah korupsi bertriliun-triliun, beratus-ratus miliar, hukumannya rata-rata 4 tahun. Belakangan ini tuh ada agak aneh gitu ya. Sehingga memang yang terjadi memang orang merasa enakan korupsi ya ternyata. Karena misalnya dia korupsinya 100 juta dolar, tapi dia begitu dihukum 4 tahun dengan masa potong tahanan segala macam, dengan denda 50.000 dolar, ya kan untung banyak sekali. Biarin aja 2 tahun di penjara, toh nanti begitu keluar kaya. Nah ini persoalan baru. Tapi saya ingin menjawab tadi pertanyaan Pak Arli tentang kenapa sih orang tetap doyan korupsi di tengah-tengah situasi begini. Memang kita harus akui bahwa kita ini hidup di dalam satu era yang disebut konsumtivisme dan konsumerisme. Ya, jadi kita semua selalu kesuksesan kita diukur dari apakah kita itu kaya, apakah kita itu banyak harta benda, apakah kita itu betul-betul punya rumah gedung di mana-mana, mobilnya bagus baru. Orang diukur kesuksesannya dari situ. Jadi kalau orang sudah punya jabatan yang tinggi, posisi yang hebat dan sebagainya, kalau tidak kaya, kalau tidak punya harta benda yang banyak, itu orang selalu bilang bodoh banget, tidak bisa memanfaatkan posisi dan jabatannya. Jadi orang jujur memang bodoh ya? Iya, oleh karena itu banyak orang yang jujur yang disebut sebagai bodoh karena justru ketika dia punya posisi dan jabatan penting, dia tidak kaya. Sehingga banyak juga anak-anak dari para orang jujur ini yang nyesel banget. Kenapa bapak gua terlalu jujur? Atau ibu gua terlalu jujur? Anak buahnya itu, anak-anaknya bisa kuliah ke Amerika, Australia dan sebagainya. Kita sekolahnya cuma di Indonesia. Gitu, itu bayar kuliah juga susah. Karena bapak gua atau ibu gua ini terlalu jujur. Nah, mereka protes karena terlalu jujurnya itu. Jadi memang ini situasi-situasi yang sangat-sangat menantang orang sehingga orang dipaksa untuk to have more, kira-kira gitu. Untuk punya kelebihan, mendapatkan lebih banyak lagi. Kalau bisa cita-cita orang bisa seperti Bill Gates, bisa seperti Warren Buffett itu ya, bisa seperti Jeff Bezos dan sebagainya. Pokoknya orang yang kayanya luar biasa. Jadi artinya sebenarnya sekarang ini atau yang menyebabkan itu adalah karena ada pengaruh dari gaya hidup masyarakat. Juga mungkin filosofi ya, filsafat hidup bahwa dihormati itu kalau Anda punya harta benda berlimpah-limpah. Kalau hanya segini biar pangkatmu tinggi, bukan hanya tak dihormati, tetapi lo dianggap bodoh, dungu gitu. Oke, ini percakapan yang menarik saudara, tapi kita akan berhenti sejenak untuk informasi yang berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aris Larosa Permadu percakapan kita, dan kita sedang berbicara tentang gereja dan respons terhadap korupsi dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, kita lanjut ya Pak. Ya, Tadi kan kita udah bicara mengenai mengapa sih orang tetap mereka tahu dampaknya sangat berbahaya tapi kita melakukannya. Sekarang kita lihat bahwa semakin hari ini korupsi ini kan bukan hanya terus berlangsung, tapi semakin terungkap, banyak terjadi. Nah, upaya memberantas pasti ada. Betul. Nah, tapi berarti mungkin kurang efektif. Apa sih kendala-kendala dalam upaya memberantas korupsi ini, Pak? Ya, kendalanya tuh banyak sekali ya. Karena begini, Pak Arli, korupsi itu satu perbuatan yang biasanya dilakukan secara kolektif. Oke. Itu jadi artinya ketika misalnya saya menyalahgunakan jabatan itu, begitu satu proyek misalnya satu proyek itu harganya $1 juta tadi, itu kan nggak cuma saya aja yang tahu, ada anak buah saya tahu, supir tahu, semuanya harus ikut tutup mulut. Mungkin yang mereka yang pejabat ini tahu, pejabat itu tahu dengan segala macam, dan saya harus nutupin itu semua kan, kan dengan uang, supaya memang salah satunya adalah ketika seandainya ketahuan, itu semuanya bisa saling menjaga, saling menutupi. Artinya tidak ada satupun yang akan membocorkan, karena sama-sama untung kan. Nah, oleh karena itu memang ini yang membuat yang namanya korupsi itu susah sekali memang diberantas, karena dia sekali lagi merupakan satu collective action. Dan yang namanya collective action itu bukan saja di dalam konteks mereka yang korupsi saja, tetapi dia udah melibatkan banyak sekali, mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai sipir penjara, ya. Jadi begitu ketahuan misalnya, kadang-kadang dia harus menyogok orang di hakim Mahkamah Konstitusi. Kan dulu ada hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian masuk penjara. Dia sogok itu, kemudian orang hakim di Mahkamah Agung juga ada yang kena. Dia sogok juga sana sini aparat kepolisian untuk membuat proses verbalnya itu, dia harus sogok lagi. Lalu kemudian ketika pengadilan, hakim yang mengadilinya dia harus sogok lagi supaya hukumannya jangan terlalu besar. Yang dia paniteranya yang ngetik, mau diketik berapa nih? Hukumannya 4 tahun, saya bisa ketik 2 tahun. Kan gitu. Itu juga harus disogok lagi. Begitu masuk penjara, lalu sipir penjara dan kepala penjaranya disogok lagi supaya bisa pura-pura sakit. Supaya bisa kadang-kadang Sabtu pergi keluar ke hotel mana dan sebagainya, sehingga memang meskipun intinya hukumannya misalnya 2 tahun atau 4 tahun, tetapi toh pada prakteknya kita bisa tahu kadang-kadang ada koruptor yang ada di Thailand, ada di Bali, lagi nginep di hotel sana, nginep di hotel sini, jalan-jalan ke rumah sakit sendirian dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kenapa? Itu karena sekali lagi yang namanya korupsi itu melibatkan begitu banyak orang. Sehingga efeknya orang nggak takut korupsi. Karena toh kalau seandainya dia lakukan korupsi,
itu orang akan saling menutupi. Kalaupun ketahuan pun hukumannya nggak akan banyak kok. Karena semua terlibat, banyak yang terlibat. Semuanya terlibat dan dia nggak akan dihukum berat-berat juga. Jadi kalau dia cuma hukuman 2 tahun, efeknya dia dapat ratusan miliar. Saya misalnya mau kerja sampai puluhan tahun pun nggak akan dapat dana segitu, ratusan miliar. Nah ini udahlah dimasuk penjara 2 tahun, tetapi toh begitu keluar saya bisa nikmati ratusan miliar bahkan triliunan, apa susahnya, kan nggak apa-apa lah. Ya 2 tahun masa depan udah cerah kan gitu, nggak usah kerja di mana-mana, cukup makan uang dari bunga bank aja udah cukup. Gitu. Jadi itulah sebabnya melibatkan banyak orang ya. Banyak orang. Itu collective action. Dan saling menjaga, saling menutupi begitu. Betul. Jadi agak susah ini berhenti. Udah kayak mafia narkoba dong, nggak bisa begitu masuk nggak bisa keluar. Betul. Enak kan soalnya. Karena begitu dapat uang banyak kan dia bisa lakukan apa saja. Tapi kan kita nih punya kan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, anak kandung reformasi. Ya. Dan korupsi masih begini. Menurut Pak Berti, KPK ini udah bekerja dengan cukup baik apa bagaimana, Pak? Kalau kita lihat yang terjadi sekarang, kita harus apresiasi lah, KPK udah cukup bekerja dengan oke lah ya. Dalam pengertian banyak yang di OTT ya. Ada misalnya pada tahun 2020 kemarin ada 109 orang yang ditangkap oleh KPK di dalam proses OTT dengan segala macam. Dan kebanyakan itu adalah para kepala-kepala daerah. Itu kalau lihat kayak begitu memang ukurannya KPK boleh juga ya kan gitu. Tetapi pada sisi lain juga harus dikritik juga. Karena pada tahun 2020 itu juga yang sama yang ketangkap 109 orang itu dilihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia itu turun jadi ke nomor 102 di antara 180 negara. Tadinya 99. Tadinya lebih baik. Lebih baik. Pada tahun 2019 Indonesia menempati urutan 99. Okay. Pada tahun 2020 turun ke 102, turun 3 tingkat. Ya, jadi ke 102. Artinya meskipun mungkin KPK sudah lakukan yang kelihatannya bagus ya, yang kita harus apresiasi, tetapi toh terjadi secara penilaian tingkat korupsi di Indonesia itu tidak berkurang, bahkan makin banyak. Karena memang catatan yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2020 itu tingkat korupsi yang mengakibatkan kerugian negara itu diperkirakan sekitar hampir 40 triliun, tepatnya 39,2 triliun. Ya, jadi tingkat korupsinya besar. Kenapa? Kok begitu banyak yang ditangkap? Itu kan pertanyaannya. Kelihatannya hebat OTT dan kita senang tepuk tangan untuk KPK ya. Tetapi kok malah indeksnya justru indeks persepsinya turun, merosot. Lalu kemudian kenapa tingkat tingkat korupsinya kok jadi besar begitu? Negara. Salah satunya adalah karena memang KPK sampai saat ini belum pernah menyentuh yang namanya mega korupsi. Ya, misalnya kasus Asabri, misalnya kasus Pelindo 2 tidak tersentuh juga, misalnya kasus Hambalang juga, EKTP juga itu masih kan belum tersentuh semuanya kan gitu ya. Satu beberapa orang aja yang kena, padahal dananya yang di situ sekitar 2 triliunan gitu. Lalu kemudian ada kasus-kasus Asabri itu luar biasa besar. Bank Senturi aja kan nggak selesai juga. Kasusnya ada banyak yang tak tersentuh dan kita nggak tahu kemana uangnya dan sebagainya. Jadi memang KPK boleh dibilang kalau kita lihat secara umum ini kelihatannya memang dia berhasil OTT begitu banyak pejabat sampai 100 lebih, tetapi mereka yang ditangkap itu istilahnya korupsi yang recehan-recehan gitu. Tapi untuk kasus-kasus besar yang sampai dananya triliunan itu justru malah tidak tersentuh, malah diam-diam aja. Saya tidak tahu apakah memang ini persoalannya ada di KPK atau ada di tempat lain.
Kan gitu ya. Ada pelindung misalnya. Ada pelindung yang besar yang KPK nggak bisa tembus. Tapi seandainya KPK memang merasa nggak bisa tembus, mestinya ngomong dong. Kan gitu, mesti bicarakan aja. Toh KPK adalah satu lembaga anti korupsi yang sebetulnya sangat populer di kalangan masyarakat. Itu termasuk yang paling dipercaya oleh masyarakat. Kalau KPK nggak ngomong bahwa dia menghadapi begitu banyak kendala untuk menangani mega korupsi dan akhirnya dia cuma sibuk untuk menangkap, lakukan OTT untuk kasus-kasus recehan, ya kita cuma disuguhi drama-drama kecil-kecil aja yang membuat kita senang, tetapi sebetulnya kalau kita lihat ya tadi indeks prestasi persepsi korupsinya itu turun sebetulnya. Artinya mesti ada yang diperbaiki dari pekerjaan KPK ini. Karena toh udah begitu banyak dana yang sudah dikeluarkan untuk KPK, tetapi dana yang dihasilkan melalui pekerjaan-pekerjaan KPK itu belum terlalu signifikan sebetulnya. Betul. Nah, jadi kalau tadi ya kalau kita melihat nih misalnya pertikaian KPK dengan lembaga tertentu misalnya, kan mereka juga kalau mereka merasa itu kan berani ngomong. Nah kalau lihat sejarah itu, apa kita bisa mengatakan bahwa korupsi mega korupsi ini tak tersentuh bukan pertama-tama, mungkin ada tapi bukan pertama-tama karena ada yang memilih, tapi karena memang KPK sendiri pilih-pilih gitu loh. Bisa, artinya ketika KPK tidak cukup transparan, tidak cukup memberikan informasi kepada masyarakat kenapa mega korupsi itu tidak tersentuh, orang kan bisa punya pendapat dua hal. Ya, yang pertama orang bisa berpikir kemungkinan di balik korupsi mega korupsi itu ada pelindung yang jauh lebih kuat yang membuat KPK tidak bisa menyentuhnya. Tetapi orang juga bisa punya pendapat yang lain. KPK memang nggak mau menyentuh, jangan-jangan KPK untung juga dari situ. Atau ada orang-orang yang justru karena ada kedekatan emosional dan sebagainya sehingga KPK tidak pernah mau menyentuh kasus-kasus itu, kan gitu. Jadi memang ada both side ya. Ada yang merasa bahwa ini kemungkinan karena para koruptor ini begitu kuat sehingga mereka bisa mengontrol KPK dan KPK tidak berani untuk menyentuhnya. Tapi ada kemungkinan mereka sebetulnya siap aja bisa dihancurkan oleh KPK, tapi KPK-nya yang nggak mau. Jadi hambatannya bisa ada justru pada KPK-nya. Dan menurut saya ini adalah sebetulnya tugas pemerintah yang mestinya melecut, apalagi kalau melihat begini indeks yang tadi ya, indeks persepsi turun itu mestinya menjadi catatan bagi KPK. Apa yang telah kamu lakukan, kenapa turun, ngapain you ada di situ, kan gitu. Itu artinya prestasinya kan nggak bagus, gitu. Nah kita karena udah terlanjur ngomong KPK nih Pak, berarti kan sekarang ini kan lagi rame nih silang pendapat di sekitar KPK, utama berkaitan dengan proses peralihan dari pegawai KPK ke ASN ini, dan ada yang tidak lulus seleksi segala macam. Bagaimana Pak Berti melihat silang pendapat ini Pak? Ya begini, KPK ini menjadi satu silang pendapat di antara masyarakat dan bahkan sampai ke warga gereja sekaligus. Itu karena kita harus akui bahwa KPK merupakan satu lembaga yang merupakan amanat reformasi yang paling diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah karena pemerintah maupun masyarakat sudah melihat bahwa kasus korupsi itu bahkan sudah melabelnya kasus korupsi itu sebagai satu extraordinary crime, ya. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi sebetulnya harapan masyarakat terhadap KPK itu tingginya luar biasa, ya, hebatnya luar biasa. Nah, di dalam konteks begini, ketika ada orang yang ada kasus-kasus yang membuat ada terjadi kemelut di KPK ini, orang bisa terjadi pro kontra di dalam diri terhadap KPK ini. Mana yang pro, mana yang kontra. Tapi saya percaya Pak Arli, baik mereka yang pro maupun mereka yang kontra itu sama-sama berpikir yang sama,
yaitu mereka berpikir untuk kebaikan KPK. Mereka masih percaya pada KPK yang pro, pada KPK terutama pada orang-orang yang tidak lulus ini merasa bahwa ini andalan supaya KPK bisa hebat. Mereka yang anti kepada itu mengatakan ini jangan mesti diganti supaya KPK lebih hebat. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya dua-dua ini punya tujuan yang sama, tetapi ketika dalam detail itu dosanya selalu dalam detail. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, menurut saya dalam konteks yang seperti ini karena dua-duanya punya tujuan yang sama. Yang pertama adalah kita harus jangan emosi lah ya. Jangan emosi karena dua-duanya punya pemikiran yang sama kok, punya tujuan yang baik. Kita harus bisa berdiskusi dan berdialog dengan baik. Tetapi untuk berdiskusi dan berdialog dengan baik, menurut saya kedua belah pihak itu harus punya data yang cukup kuat. Oke, setiap kedua belah pihak mesti punya data yang cukup kuat. Data seperti apa misalnya, kita akan tunda setelah informasi berikut itu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aryan Sularosa, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang gereja dan respons terhadap korupsi bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Pati, langsung saja tadi saya potong ya. Pak Pati mengatakan bahwa kalau mau diskusi harus punya data. Apa maksudnya ini, Pak? Data yang dimaksud adalah perlunya siapapun yang berbicara tentang masalah-masalah KPK itu harus tahu dulu, memverifikasi itu dari misalnya KPK-nya sendiri diajak ngomong, pemerintahnya diajak ngomong, mereka yang juga melakukan atau pada saat ini sedang menghadapi persoalan itu diajak ngomong. Jadi itu perlu didiskusikan sehingga lengkap itu, sehingga tidak cuma lihat dari satu sisi saja. Itu mesti dari berbagai sisi dan itu membutuhkan begitu banyak masukan-masukan sehingga bisa mendapatkan begitu banyak pertimbangan sehingga tiba pada satu keputusan yang tepat. Karena begini, kalau dia nggak mendapatkan data yang betul-betul jelas, ini kita sekarang hidup di dalam konteks media sosial yang penuh dengan hoax ya. Kita bisa saja melakukan sesuatu yang tanpa kita kritis karena padahal sebetulnya isinya adalah kebohongan-kebohongan. Bisa saja yang satu yang pro menciptakan begitu banyak kebohongan dan kita menerimanya tanpa kritis. Yang lain juga menciptakan kebohongan-kebohongan lain dan kita menerimanya tanpa kritis juga dan sebagainya. Ini efeknya kita sendiri harus menerima berbagai informasi, mengolahnya dengan baik dan kemudian mengkomunikasikan juga secara baik. Karena kadang-kadang ada orang juga yang memang udah mendapatkan informasi, komunikasinya salah kan gitu ya. Karena biar bagaimana kita harus realistis, Pak Arli. Sekarang ini masyarakat sudah terbelah.
Ya, kita harus realistis, bahkan bukan cuma masyarakat, anggota gereja, warga gereja pun terbelah, ya, antara ada yang pro, ada yang kontra dalam konteks ini. Oleh karena itu, cara kita menyampaikan atau mengkomunikasikan satu pendapat, satu opini itu harus betul-betul memberikan keademan kepada masyarakat, kepada warga gereja, supaya kalian mesti kritis. Pada satu sisi kita punya visi, komitmen total adalah untuk pemberantasan korupsi, tetapi kita bisa mendiskusikannya itu dengan hati yang tenang, jangan emosi, jangan jadi ribut di antara kita sendiri, karena keributan yang ada di KPK lalu kita sendiri di luar ribut-ribut dan lebih riuh lagi, itu nggak menolong KPK apa-apa. Justru dia memperuncing persoalan, bahkan yang untung adalah para koruptornya. Kan dengan adanya kemelut di KPK, diperuncing dengan kemulit di masyarakat, itu kan persoalan kan beralih. Dan begitu persoalan beralih, para koruptornya tepuk tangan. Jadi malah abai pada upaya pemberantasan korupsinya gitu. Iya, dan efeknya mereka yang punya kasus-kasus korupsi bisa nutupin dulu, bisa bikin opini lain lagi, bisa menciptakan masalah dengan segala macam, dan ini sebetulnya sekali lagi yang rugi juga masyarakat juga. Jadi menurut Pak Berti, artinya silang pendapat bahkan polarisasi yang terjadi ini karena mereka yang mengeluarkan statement ini punya data yang terbatas dan atau punya data yang memakai data secara selektif gitu. Betul, kadang-kadang gini, artinya bukan cuma mendapatkan data yang terbatas, tetapi seringkali juga cara mengkomunikasikan data itu dengan baik yang membuat semua orang jadi lebih adem, lebih tenang, dan lebih kritis, tetapi juga lebih bijaksana, matang, dan dewasa. Itu yang jadi problem. Cara mengkomunikasikan itu yang dibutuhkan kan gitu dengan baik. Ya. Tadi Pak Berti mengatakan bahwa korupsi itu adalah kita sudah tetapkan sebagai extraordinary crime. Oke. Kejahatan luar biasa ya. Nah, apa yang langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengurangi nih korupsi di Indonesia dan meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia ini, Pak Berti? Iya. Jadi memang sekali lagi saya tadi katakan bahwa korupsi itu extraordinary crime. Tetapi sekarang nih kenyataan yang belakangan ini, karena memang para koruptor seperti saya katakan tadi ya, rata-rata kenanya 4 tahun, lalu kemudian berapapun korupsinya ya 4 tahun itu, lalu kemudian mereka juga kena dendanya juga kecil sekali, sehingga tidak disuruh mengembalikan uangnya itu dan sebagainya. Apalagi pemiskinan ya. Tidak dimiskinkan. Efeknya mereka kan menikmati begitu banyak koruptor yang setelah selesai menjalani hukuman itu malah jadi kaya luar biasa, dan tetap bisa berkiprah dalam pemerintahan. Ada yang begitu politik, ya. Betul. Ini menjadi persoalan. Efeknya yang namanya extraordinary crime itu menjadi extraordinary treatment. Jadi mereka yang jadi koruptor itu mendapatkan extraordinary treatment. Jadi diperlakukan dengan baik, dengan ini semua orang hormat di gereja, orang hormat. Ya, kalau di gereja itu kalau ada orang yang lakukan kejahatan perkosaan misalnya, itu akan dimarahin, akan dimaki-maki, akan dihina dan sebagainya. Tapi kalau dia koruptor, karena dia kaya, mobilnya bagus dengan segala macam, dihormati karena tempat duduk di depan. Duduknya pun di depan dan sebagainya. Jadi ini kelumpuhan moral dan spiritual yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk oleh gereja. Kan gitu ya. Artinya ada semacam proses menganggap korupsi itu sesuatu yang banal, yang biasa-biasa saja, yang wajar-wajar saja. Karena orang korupsi ya wajar. Kalau dalam posisi tinggi dia kaya ya biasa-biasa saja. Nggak dipertanyakan karena semuanya menikmati dari orang yang kaya efek korupsi itu. Nah, oleh karena itu yang menurut saya yang harus dilakukan supaya korupsi ini bisa dicegah, ini adalah persoalan kita semua sebetulnya. Kita nggak bisa ngandelin KPK juga saja.
Karena pada sisi lain kita bisa mengatakan, ini KPK kerjanya gimana sih? Kok indeks dari persepsi korupsi. Iya, terhadap korupsi itu malah turun. Tetapi sisi lain, ketika kita misalnya ditangkap polisi, kita ingin nyogok. Sisi lain, kalau kita lagi ngurus-ngurus apa-apa, kita maunya nyogok supaya lebih cepat segala macam. Jadi sebetulnya kita sendiri juga di dalam kehidupan sehari-hari banyak jadi perilaku yang memperlancar korupsi itu juga. Jadi kita harus mengatakan sungguh-sungguh memang kita nggak mau lagi untuk memperlancar korupsi. Kita akan tegas terhadap korupsi. Gereja-gereja juga mulai membicarakan korupsi. Kan jarang gereja, maksudnya para pendeta khotbahin tentang korupsi dengan segala macam kan. Itu mulai agama-agama mulai bicarakan tentang korupsi. Penegak hukum juga harus punya keberanian untuk menegakkan hukum, siapapun tidak pandang bulu. Harus ada komitmen yang total di dalam soal seperti ini, dan para koruptornya juga harus dihukum seberat-beratnya, bila perlu masukkan ke buang di Nusa Kambangan kan gitu. Tapi ya. Katanya semakin aman kalau di sana nggak ketahuan kalau dia pergi-pergi. Yang katanya dikelilingin buaya-buaya. Nggak ada wartawan. Nah itu persoalannya itu juga. Jadi komitmen itu, integritas itu yang mesti diperkuat supaya memang sekali lagi soal korupsi ini soal yang sudah sangat luar biasa di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Oleh karena itu butuh komitmen yang sungguh-sungguh luar biasa. Kalau gereja sendiri, Pak, menurut Pak Berti, apa yang mesti dilakukan gereja sebagai partisipasinya dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi? Yang pertama begini, kita belajar dulu dari Salomo ya. Salomo itu ketika Tuhan tanya kepada Salomo, kamu mau minta apa? Katakan saja apa yang kamu minta, saya akan berikan. Salomo lalu bilang kepada Tuhan, aku minta hikmat. Kalau seandainya pada saat itu saya bayangkan Salomo ini hidup di dalam zaman sekarang ya, yang zaman yang konsumerisme dan konsumtivisme, di mana orang haus pada kekayaan dan harta benda. Meskipun dia sudah kaya pun tetap haus kan, nggak pernah puas. Dia akan bilang, aku minta kekayaan yang lebih banyak lagi. Kan gitu. Biar kerajaanku lebih hebat lagi, emasku numpuk-numpuk kan gitu ya. Tapi waktu itu Salomo mengatakan aku minta hikmat. Ini yang menarik. Jadi Salomo itu tidak mengatakan to have more kan gitu. Tetapi dia mengatakan to be more, gitu kira-kira gitu. Saya mau minta lebih hikmat supaya saya lebih matang, saya lebih dewasa, saya lebih berakal budi dan sebagainya, lebih santun di dalam kehidupan, lebih mampu memutuskan yang terbaik dan sebagainya. Jadi memang yang dibutuhkan oleh kita semua gereja sekarang adalah gimana supaya gereja-gereja mendidik umatnya itu supaya memiliki kedewasaan, kematangan yang luar biasa, kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, integritas yang kuat dan kokoh, sehingga di tengah-tengah dunia yang mendorong kita untuk to have more ini, kita justru bisa membuat jemaat kita berpikir to be more kan gitu. Bukan berarti kita nggak mau kaya, silakan orang kaya nggak ada masalah. Tetapi cara memperkaya dirinya itu kan ada yang dengan bekerja keras, dengan jujur dan santun, tapi ada yang menggunakan cara apapun, menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, kita harus ingat, gereja terutama harus ingat, Yesus itu kan mengajarkan kita berdoa untuk berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Dan berpikir cukup itu adalah bukan sekedar cukup untuk, pokoknya cukup untuk saya. Tapi cukup itu dalam pengertian sosial, kalau saya cukup, apakah dia juga cukup? Ya, cukup itu bukan dalam pengertian personal, karena kami ya, berikan kepada kami, betul, bukan kepadaku kan. Betul, karena cukup itu sekali lagi itu selalu relatif. Ada orang yang makannya 50.000 bilang ini jelek lah kan gitu. Tapi banyak yang 50.000 ini udah mewah banget kan gitu ya. Kalau saya di tempat saya 10.000 dapat nasi padang. Tapi ada yang bilang 10.000 tuh mewah banget kan gitu ya. Itu enak loh. Ada yang bilang 10.000. Karena yang namanya cukup itu relatif. Tapi kalau cukup di sini adalah kalau saya makan
di situ juga makan. Kita sama-sama cukup. Saya nggak lebih, situ nggak kekurangan. Saya nggak kelebihan, situ nggak kekurangan. Kita sama-sama bisa menikmati. Nah, ini kita semua gereja-gereja harus mengajarkan jemaatnya untuk yuk kita berpikir tentang cukup. Artinya cukup itu di mana semuanya bisa memperoleh makanan dan minuman, semua bisa memperoleh kehidupan layak, semua bisa saling berbagi, semua bisa saling membangun solidaritas kan. Karena memang di balik prinsip korupsi itu adalah upaya untuk meraup dan meraih sebanyak-banyaknya dan nggak peduli dengan yang lain. Pak Berti, ada yang bilang gini, apakah dalam rangka mencegah korupsi ini gereja perlu nggak sih mewartakan tidak menerima persembahan yang didapat dari hasil korupsi? Perlu nggak diwartakan di gereja kayak gitu? Bisa juga kalau seandainya mau dilakukan itu ya. Tetapi intinya kan sebetulnya kita mesti, sekarang gereja mesti bertanya, kalau ada orang yang memberikan sumbangan besar, terutama kalau yang memberikan sumbangan besar itu pejabat-pejabat pemerintah dan sebagainya. Kalau pengusaha kita mau ngomong apa, dia usaha sendiri, kita udah tahu kan gitu ya. Tetapi kalau dia merupakan pejabat pemerintah misalnya, atau dia menjadi seorang gubernur atau wali kota di mana, begitu dia nyumbang banyak, kita mesti berani bertanya, tunggu dulu, ini yakin ya ini uangnya oke ya? Jadi jangan sampai kita dibilang menerima money laundering kan gitu. Memang terjadi banyak di dalam kenyataan, itu bukan cuma money laundering, di balik itu sebetulnya ada spiritual laundering. Spiritual laundering. Jadi artinya orang yang ngasih itu berharap dia dengan ngasih sedikit itu diampunilah dosanya diampuni dan dia akan mendapatkan upah besar di sorga kan gitu ya. Jadi dan gereja diam itu karena memang menikmati money laundering karena efek ada spiritual laundering itu ya. Jadi jadi setelah dia memberikan banyak sumbangan kepada gereja, dia lalu merasa jadi saleh bahkan ya, merasa oke duduknya di depan sekali lagi dan sebagainya. Jadi gereja menurut saya adalah mesti bekerja keras, bahkan agama-agama ya harus bekerja keras untuk mengatakan jangan korupsi, karena korupsi itu bukan saja merugikan diri Anda dan keluarga, tetapi korupsi pada akhirnya merugikan kita semua, masyarakat dan bangsa. Kita kan semua mestinya orang bisa bisa menikmati hidup yang selayaknya, tapi nggak bisa karena orang kalau korupsi itu dia lupa segala sesuatu, bahkan dana bansos yang untuk orang miskin pun diambil juga. Baik Pak Berti, ini percakapan sekali, tapi Pak Berti sudah memberikan cukup banyak penjelasan mengenai bagaimana gereja dan respon terhadap korupsi ini. Sebelum mengakhiri percakapan kita, apakah ada semacam pesan pastoral kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita ini? Pak Berti, silakan. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda tahu bahwa korupsi itu merupakan extraordinary crime. Dan ini menunjukkan bahwa korupsi itu satu kejahatan yang serius yang bisa menghancurkan kita semua dan bahkan bangsa ini. Banyak negara-negara yang hancur-hancuran oleh karena tingkat korupsinya tinggi. Oleh karena itu tugas kita dan tugas gereja untuk bersama-sama memerangi korupsi, sehingga kita bisa belajar untuk hidup jujur, dan efeknya adalah masyarakat dan bangsa kita akan bisa maju bersama. Baik, terima kasih Pak Berti atas penjelasan yang sudah diberikan kepada pemirsa Kemakasih Indonesia, dan terima kasih kepada semua sahabat yang telah bersama-sama dengan kami dalam acara ini. Bila ada masukan-masukan, silakan dikirim ke kami ke nomor 0812 8188 9191. Saya ulangi, 0812 8188 9191. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Tuhan memberkati.